Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah mengulas apa yang ingin disampaikan pada opening pertama season 7 My Hero Academia, di mana memberi kita petunjuk akan apa saja yang terjadi pada season ini. Namun ternyata pada endingnya juga memberi kita banyak informasi tentang rahasia besar yang bakal terbongkar di sepanjang season 7 berlangsung. So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Ending season 7 ini dibawakan oleh Omoinotake dengan judul Tsubomi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sepertinya untuk ending ini perlu untuk dibahas dari scene per scene, karena ini menunjukkan plot point yang ada pada season ini. Oh iya, ini mengandung spoiler. Pada scene awal kita ditunjukkan dengan burung pipit, gunung Fuji, dan sebuah tangan. Ketiga scene ini memberi petunjuk penting tentang masalah besar yang dihadapi nanti. Pada scene burung pipit adalah representasi dari awal bagaimana Himiko Toga didiskriminasi oleh keluarganya sendiri, di mana perilakunya yang suka meminum darah dimulai dengan korbannya yang adalah burung pipit. Kemudian terus bertambah parah hingga pada satu kasus Toga meminum darah pacarnya. Sejak saat itulah Toga menjadi penjahat. Kemudian pada scene Gunung Fuji bisa jadi dua arti. Yang pertama, Gunung Fuji sebagai tempat Endeavor melatih quirknya, dan kedua, Gunung Fuji sebagai target penghancuran Shigaraki. Lalu di sini ada scene tangan. Tangan ini tentu adalah tangan milik All Might, di mana pada season ini juga akan ditunjukkan bagaimana cara All Might mendapatkan kembali harga dirinya sebagai pahlawan simbol perdamaian, yakni dengan cara yang sangat-sangat nekat. Kita lompat ke beberapa scene setelahnya, di mana kita mendapati 4 scene yang menunjukkan origin dari 4 villain utama yang akan jadi masalah besar pada season ini. Dimulai dari Spinner, Toga, Dabi, dan Shigaraki atau Tenko. Spinner ditunjukkan dengan originnya yang dulu melakukan hikikomori. Nah, apa yang dilakukan Spinner di masa lalu ini adalah akibat dari dia yang mendapatkan diskriminasi berupa rasisme queer. Sebab queernya yang adalah Gecko membuat dirinya dihina dan dicaci maki. Sehingga dari sinilah Spinner bertekad untuk memperjuangkan hak-hak mutan tapi dengan cara yang salah. Lalu ada Toga yang juga didiskriminasi perihal perilaku anehnya yang suka meminum darah orang lain, yang juga pada akhirnya harus terus tersiksa karena dipaksa untuk menekan hasratnya. Kemudian ada Dabi yang tengah berdoa pada altar dirinya sendiri, lebih tepatnya altar Toya. Sebab pada saat Dabi sudah kembali ke rumahnya, dia mendapati bahwa bahkan di keluarganya sendiri dia sudah dianggap mati. Maka dari itu, sosok yang tadinya Todoroki Toya, si anak Endeavor ini, mengkremasi dirinya secara simbolis dan terlahir kembali sebagai Dabi, sang villain berkekuatan api biru. Dan ada Shigaraki atau Tenko yang di sini diperlihatkan dibungkam oleh tangan All For One. Scene ini menunjukkan jika Tenko yang dahulu didoktrin dicuci otak dan diotak-atik oleh All For One hanya karena dia adalah keturunan Shimuranana, sang pewaris One For All ke-7. Hingga pada endingnya Tenko menjadi penjahat dan mirisnya itu semua hanyalah akal-akalan All For One. Dengan keempat scene tadi, pada intinya ingin menyampaikan bahwa para penjahat dari Lack of Villain ini sebenarnya berangkat dari orang baik yang memutuskan untuk membela haknya sendiri, akan tetapi dengan cara yang salah. Keempat penjahat tadi tidak benar-benar menjadi penjahat hanya karena keinginannya, namun mereka terpaksa oleh karena ketidakadilan yang mereka terima, hingga endingnya mereka terjerumus pada mindset negatif, dan ya, menjadi penjahat pun adalah opsi yang mereka pilih. Kemudian kita beralih ke beberapa scene lagi, diantaranya ada scene masa lalu Mezo, Ochako, Soto, Deku, serta Bakugo. Kita mulai dari scene masa lalu Mezo, di mana Mezo akan dijelaskan bahwa dia sama halnya dengan Spinner, di mana dia mendapatkan diskriminasi dan rasisme oleh seluruh penduduk desanya oleh karena dirinya yang adalah seorang mutan bertangan 6. Tapi berbeda dengan Spinner, Mezo berpandangan bahwa meskipun tubuhnya mengerikan, akan tetapi dengan quirknya dia bisa membantu orang banyak. Dan Mezo berprinsip bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi seorang mutan. Yang perlu dilakukan seorang mutan adalah bangga dengan apa yang dia miliki dan memanfaatkan kekuatan mutan itu untuk hal-hal baik. Lalu di sini ada scene Ochako, di mana dari scene ini akan mengungkap sisi lain motivasi Ochako ingin menjadi pahlawan selain karena uang, yakni Ochako sangat suka melihat orang lain tersenyum. Dengan alasan itulah Ochako tergerak untuk menjadi pahlawan agar dia dapat menciptakan lebih banyak senyuman. Kemudian ada scene Soto yang terbakar, di mana Soto meskipun
Meskipun dia anak emas dari Endeavor, namun perlakuan yang dia dapatkan adalah siksaan bagai neraka. Tapi meskipun begitu, Soto tidak menyerah seperti Dabi. Dan Soto tetap berpegang teguh agar bisa membuktikan bahwa dengan quirknya sendiri, dia bisa menjadi seperti pahlawan favoritnya, yakni All Might. Dan terakhir ada scene Deku dan Bakugo yang memegang kartu All Might, di mana scene ini bisa jadi dua artis sebenarnya, antara Deku dan Bakugo yang ingin jadi seperti All Might, atau Bakugo yang nanti akan menemui All Might di alam purgatori setelah dia tewas nantinya. Tapi pada intinya, beberapa scene tadi menunjukkan bahwa keinginan menjadi pahlawan atau orang baik dalam hal ini bisa berasal dari sebab apapun. Bisa karena untuk memperjuangkan haknya sebagai mutan, bisa karena melihat orang senyum, dan bisa karena ingin mendapatkan validasi, serta bisa juga karena ngefans sama seorang pahlawan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.